gerejanya pada hari raya peniupan sangkakala. Yang pertama, alasan pertama seperti saya katakan tadi, Yesus wafat, mati disalib pada hari raya Paskah, tepat hari raya Paskah. Yesus dikuburkan tepat pada hari raya roti tidak beragi. Yesus bangkit tepat pada hari raya buah sulung. Roh Kudus dicurahkan tepat pada hari raya Pentakosta, gereja dilahirkan. Makanya saya percaya hari raya yang kelima, yaitu hari raya peniupan sangkakala. Di situ juga Yesus akan datang tepat pada hari raya peniupan sangkakala. Tapi yang paling luar biasa bagi saya, baru beberapa minggu lalu, saya menemukan penjelasan di ChatGPT. Saudara, nanti saudara kan di sini jago-jago internet ya. Nanti saudara lihat sendiri di rumah, tidak usah dilihat di sini. Di ChatGPT saya menemukan seperti ini, saudara. Hari raya Israel yang disebut tidak diketahui hari dan jamnya. Yesus berkata, tidak seorang pun tahu hari dan jamnya. Di ChatGPT dijelaskan, hari raya Israel yang disebut tidak diketahui hari dan jamnya, itu merujuk pada hari raya trompet atau hari raya sangkakala, atau dalam bahasa Ibrani disebut Yom Teruah, atau yang juga dikenal sebagai Rosh Hashanah, itu tahun baru Yahudi. Saya yakin Yesus akan datang di hari raya peniupan trompet. Tapi ibu ini yang saya berikan linknya, itu mengatakan Yesus berkata bahwa dia akan datang di hari raya peniupan sangkakala tahun ini. Ada seorang guru wanita di Amerika Serikat namanya Ibu Sophie. Suatu ketika dia pulang malam hari dengan mobil, dia tabrakan dengan sebuah truk. Dia sempat dinyatakan meninggal dunia selama 11 menit. Dan selama dia meninggal dunia, dia bersaksi bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan pada Ibu Sophie, guru wanita ini, bahwa rapture, perhatikan, akan terjadi antara tanggal 23 September sampai dengan 24 September tahun 2025. Yaitu tepat di hari raya peniupan sangkakala yang memang berlangsung berapa hari? 2 hari. Today, what people will hear is God revealing His plan to His people, to the people of the world. Yeah. God took me to see the future, and then He brought me back. brought you back. And then in heaven, in a throne room, I see Jesus sitting on His throne, and I could hear Him very loud and clear. I am coming soon. And to the people who are listening, please pay attention to what I'm going to say. He says to me, on the 23rd and the 24th, 2025, I will come to take my child. Apakah raptur atau pengangkatan akan terjadi tanggal 23 September 2025? Ini hanya asumsi, sekali lagi hanya asumsi. Asumsi hanya berdasarkan mencocokkan hari tahun baru Yahudi, atau peniupan trompet, dan digabungkan dengan nubuatan yang dialami oleh seseorang yang bertemu Yesus Kristus di sorga, serta memutarbalikkan penafsiran Alkitab yang berkaitan dengan raptur, atau teori cocokologi. Saya harap janganlah percaya, karena ini adalah ajaran yang menyimpang dari kitab suci. Karena sudah banyak terjadi para teolog yang menafsirkan tentang kedatangan Yesus kedua kali, tetapi semuanya gagal tanpa penggenapan. Saya akan sebutkan satu persatu, dan tidak semuanya, karena hal ini sering terjadi diulang-ulang oleh orang yang mengaku hamba Tuhan. Hong Minchen yang mengatakan, Tuhan Yesus akan muncul di TV Amerika Serikat 31 Maret 1998. William Miller meramalkan Yesus Kristus akan turun ke bumi pada tahun 1843. Charles Taze Russell meramalkan kedatangan Yesus Kristus tahun 1914, yang merupakan mantan anggota gereja Advent,
yang kemudian mendirikan saksi-saksi Yehova. Dan masih banyak lagi, semua memprediksi tentang kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Tetapi semua gagal. Hal ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak dapat diprediksi, hari dan tanggalnya. Memang tipologi penggenapan Tuhan Yesus terjadi pada hari raya besar orang Yahudi. Seperti Paskah yang adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus atau kelahiran gereja. Tetapi janganlah hari raya trompet yang dilambangkan dengan hari penggenapan penghakiman, diprediksi tanggal 23 September tahun ini, dicocokologi dengan raptur atau pengangkatan. Hal ini hanyalah asumsi, karena hari penghakiman, kita tidak akan tahu hari dan tanggalnya. Seperti dalam Matius 24 ayat 36 sampai 37. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia. Jadi jika kita mencocokologi hari raya trompet dengan kedatangan Yesus kedua kali, itu tidak sesuai dengan kitab suci. Karena hari Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Jika kita kembali kepada hitungan hari raya Yahudi, kita kembali kepada hukum Taurat, dengan tata cara yang sudah diubah di Perjanjian Baru, lalu kembali lagi ke Perjanjian Lama. Seperti dalam Kolose 2 ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Janganlah mencocokkan hari kedatangan Yesus kedua kali dengan hari raya trompet. Itu tidak alkitabiah, dan dengan kasar saya katakan, itu sesat dan pembohongan kepada umat, dan disebut juga sebagai nabi palsu. Demikian juga dikaitkan oleh nubuatan palsu yang mengaku bertemu Tuhan Yesus di sorga, dan mengatakan bahwa dia akan datang pada tanggal 23 September tahun ini. Karena kita tidak harus selalu percaya orang yang mengaku bernubuat. Karena setiap nubuatan harus diuji dahulu. Apakah itu untuk mencari keuntungan pribadi dan mempromosikan diri sebagai gembala yang hebat, dan juga nubuatan yang palsu tidak sesuai dengan fakta dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam firman Tuhan, serta menguburkan kebenaran dengan menggunakan firman Tuhan secara salah yang hanya berdasarkan asumsi dan imajinasi saja. Seperti dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Pengangkatan dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu momen yang sama dan jangan dipisah-pisahkan. Karena setelah hari penghakiman tahta besar, kita akan menempati bumi yang baru dan langit baru. Seperti dalam Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Karena itu, sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak perlu menghitung hari dan tanggalnya. Tetapi marilah kita mempersiapkan diri kita untuk tetap teguh berada dalam iman. Karena hari Tuhan kita tidak tahu, demikian juga dengan hari dan tanggal kematian kita, yang bisa tiba-tiba datang seperti pencuri di malam hari. Marilah kita sebagai orang percaya, selalu mempersiapkan diri dan sadar diri menjelang hari kedatangan Tuhan, dengan melakukan persekutuan yang baik dengan Tuhan, dengan cara pertama, tetap memelihara iman.
Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kedua, hidup dalam kekudusan, 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tetita, hidup dalam kewaspadaan dan pengharapan, Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Keempat, saling menguatkan, 1 Tesalonika 4 ayat 18, karena itu hiburlah diorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kelima, berdirilah tetap teguh dan layani Tuhan, 1 Kor 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu kita sebagai orang percaya, jangan mudah diombang-ambingkan dengan ajaran palsu dan menyesatkan, supaya kita tetap teguh berdiri dalam iman, menjelang kedatangan hari Tuhan, karena kita tidak mengetahui kapan hari Tuhan itu terjadi. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.